Pas sudah nyaman, chattingan setiap malam, teleponan sampai larut malam, ujungnya malah dia adalah gadis yang sangat cantik. Ketika di sekolah, dia selalu aktif. Apalagi kalau ada kegiatan yang diadakan di sekolah, dia selalu ikut. Dia sangat suka dengan lomba berpidato. Dan dia juga sebagai anggota OSIS. Hampir setiap hari kami bertemu di sekolah, walaupun beda kelas. Pas giliran bersih-bersih, itu jadwal kami sama. Dan hampir setiap hari, aku dan dia mencuri pandang. Apalagi ketika membersihkan teras di sekolah. Waktu itu, aku pun beranikan diri untuk mendekatinya. Walau banyak laki-laki lain yang menggodanya, nggak masalah bagiku. Karena untuk mendapatkannya, aku harus berjuang dengan lawan-lawanku. Aku pernah dihukum di tengah lapangan karena tidak mengikuti kegiatan kultum. Dia yang melihatku dihukum di bawah teriknya matahari, itu dia hanya tersenyum malu. Dan dia hanya tertawa lepas bersama teman-temannya. Suatu hari ketika aku melihatnya duduk sendiri, dia tidak bersama teman-temannya. Aku memberanikan diri untuk meminta nomor teleponnya. Dan jawabannya sama, tidak ada. Dia tidak memiliki nomor telepon. Itu katanya. Karena aku tidak boleh menyerah. Tanpa pusing, aku langsung minta kepada temannya. Dan sekarang aku dengan mudah mendapatkan nomor teleponnya. Setiap hari, aku selalu menghubunginya lewat SMS. Karena kalau teleponan, itu nanti dia tahu suaraku. Dan aku masih menjadi anonim. Aku belum memberitahu dia siapa aku sebenarnya. Tapi dia pasti respon. Setelah beberapa minggu, akhirnya dia tahu siapa aku. Karena dia sangat penasaran. Wah, rasanya sangat tegang, malu, dan sangat senang. Karena dia sudah tahu siapa aku. Sekarang, aku dan dia lagi aktif-aktifnya teleponan dan SMS-an setiap malam. Bahkan, menjelang tidur, kami pun masih teleponan. Dia pernah mengajakku untuk bergadang, membahas hal-hal yang kurang bermanfaat hingga tengah malam. Ternyata, bukan hanya aku teman obrolannya setiap malam, tapi dia juga melakukan obrolan dengan teman dekatku. Aku tahu ini karena ketika kami bertemu, dan aku melihat ponselnya. Tanpa sengaja, aku melihat chattingannya bersama temanku. Ketika aku semakin jatuh cinta dibuatnya, aku beranikan diri untuk mengungkapkan perasaan yang sudah dari dulu terpendam. Karena aku tidak mau perasaan ini terus mengambang dalam hatiku. Aku ingin mengungkapkannya agar perasaanku menjadi lega. Apapun jawabannya. Ternyata tidak semuanya berjalan lancar. Karena dia berkata kepadaku, aku enggan untuk berpacaran. Itu katanya. Dia bilang kepadaku, kalau nanti aku sudah lulus sekolah, aku ingin langsung menikah. Itu katanya. Aku bilang sama dia, emang kamu menikah dengan siapa? Kan kamu nggak pacaran. Dia hanya menjawab, orang yang sudah siap dan ingin menikah denganku. Itu katanya. Dan ketika kami lulus sekolah, ternyata dia beneran menikah. Waktu itu pas libur. Libur karena kami sudah menyelesaikan ujian. Dan belum saja dibagi ke rapot. Tapi dia sudah menikah. Ternyata baru sekarang penyesalan itu muncul. Dia sudah memberikanku kesempatan, tapi aku tidak menganggapnya dengan serius. Sekarang aku tahu kesempatan itu tidak datang 2 kali. Karena ketika kamu menyia-nyiakan kesempatan, maka kamu tidak akan mendapatkan kesempatan untuk 2 kalinya. Bahkan ketika kamu mendapatkan kesempatan untuk kedua kalinya, itu tidak sama seperti kesempatan pas waktu pertama kali. Memang benar, penyesalan itu datangnya di akhir. Kalau di awal, namanya pendaftaran. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe. See you next video.